Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng WWW yuk. Bersama saya Wiwi Widianti SPMM. Nah, ini adalah video kedua untuk statistik probabilitas ya. Tadi sudah saya jelaskan statistik probabilitas, definisi dan sedikit contohnya. Nah, kalau video kali ini adalah membahas semuanya contoh soal. Jadi yang pertama, contohnya, bila sebuah dadu dilempar sekali, berapakah probabilitas timbulnya mata dadu 1 atau 3? Nah, kita harus tahu dulu, apakah soal ini ada irisannya atau dan ada elemen yang muncul berbarengan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti saling lepas. Nah, kita lanjutkan, kita cari dulu diketahuinya A adalah mata dadu 1, sehingga PA sama dengan 1/6, hanya mata dadu 1. B mata dadu 3, PB sama dengan 1/6. Jadi kembali lagi, kenapa itu saling lepas? Karena dadu dilempar hanya sekali. Nah, ketika dadu dilempar sekali, yang muncul di permukaan hanya 1 kan? Tidak mungkin ada 2. Tidak mungkin ada 1 dan 3, tidak mungkin. Jadi hanya ada 1 atau 3, sehingga PA irisan B-nya adalah 0. Nah, yang ditanyakan atau berarti berapakah PA union B? Nah, saya selalu menulis rumusnya, yaitu PA plus PB min PA irisan B. Irisan B-nya adalah 0 ya di sini. Sehingga di sini PA-nya 1/6, B-nya 1/6 dikurangi 0 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Kenapa 1/6? Karena jumlah mata dadu 1 itu hanya 1 kan, dari satu dadu yang seimbang. Jumlah mata dadunya, jumlah sisinya ada 6, sehingga 1/6. Begitu juga mata dadu 3. Mata dadu 3 itu jumlahnya hanya ada 1, sehingga 1/6. Kemudian yang kedua, sebuah dadu berisi 6 dilempar 1 kali. Berapa peluang kejadian munculnya mata dadu angka kurang dari 3 atau mata dadu angka lebih dari 1 atau sama dengan 4? Begini matematikanya. Begini matematikanya. Apakah punya irisan dan? Punya irisan dan nggak nih? Jumlah mata dadu kurang dari 3 atau angka dadu mata dadu lebih dari atau sama dengan 4. Begini kan, munculnya angka dadu kurang dari 3 dan munculnya mata dadu angka lebih dari sama dengan 4. Bisa nggak dalam satu dadu itu muncul berbarengan? Tidak. Muncul berbarengan untuk kurang dari 3 dan lebih dari sama dengan 4. Tidak bisa. Berarti saling lepas. Berarti PA irisan B-nya adalah 0. Sehingga kita cari dulu nih, mata dadu kurang dari 3 itu apa aja? 1 dan 2. Sehingga PA-nya menjadi 2/6. 2/6 dari mana, Bu? Dari anggota dari mata dadu kurang dari 3. Paham ya? Ada 2 kan? 2. Nah, mata dadu lebih dari 4. Lebih dari sama dengan 4. Lebih dari sama dengan 4 itu ada 4, 5, 6 bukan? Nah, ada jumlah anggotanya ada 3 kan? Berarti 3/6. Sehingga dimasukkanlah ke rumus menjadi 2/6 plus 3/6 dikurangi 0 sama dengan 5/6. Paham ya? Kemudian contoh berikutnya lagi. Kita ambil satu kartu secara acak dari satu kartu bridge yang lengkap. Bila A kejadian terpilihnya kartu as dan B terpilihnya kartu wajib, maka hitunglah peluang A union B. Ini di
Satu set kartu bridge itu ada 52. Wajik 13, hati 13 kartu, keriting 13 kartu, dan waru 13 kartu. Nah, satu gambar wajik, hati, keriting, waru itu ada tiang 13 itu ada as, kaki, J, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, diketahui A kejadian terpilih kartu as. Kartu as itu ada berapa? Ada 4. As wajik, as hati, as keriting, as waru. Ada 4 kan? Sehingga probabilitas A sama dengan 4/52. Karena satu set kartu bridge ada 52. B itu kejadian terpilihnya kartu wajik. Kartu wajik ada berapa? 13. Jadi PB sama dengan 13/52. Nah, PA dan B bisa nggak? Ada nggak PA dan B? Kartu wajik dan kartu as dan wajik ada nggak? Ada kan? Jumlahnya berapa? 1. Jadi probabilitasnya 1/52. Ditanya, berapakah probabilitas A union B? Sehingga dimasukkan saja rumusnya. PA 4/52 plus PB 13/52 min PA irisan B 1/52. Jadi 16/52 atau 4/13. Paham ya? Kemudian berikutnya adalah pada pelemparan sebuah dadu. Hasilnya muncul mata dadu genap dan muncul mata dadu di atas 2. Berapa peluang munculnya mata genap dan mata di atas 2? Bagaimana? A sama dengan mata genap 2, 4, 6. Jadi kita misalkan A itu mata genap. Mata genap itu berapa? Untuk dalam dadu ada 2, 4, 6 bukan? Nah, PB mata dadu di atas 2. Di atas 2 itu apa aja? 3, 4, 5, 6. Sehingga adakah PA irisan B-nya? Ada. Dan ini saling bebas ya, tidak saling mempengaruhi. Jadi kalau yang mempengaruhi itu begini, mata genap dan mata ganjil. Misalnya, mata genap dan mata ganjil. Saling mempengaruhi nggak? Saling mempengaruhi, karena kalau nggak keluar mata genap, ya mata ganjil. Nah, itu. Tetapi kalau dengan mata genap dan mata dadu di atas 2, itu tidak saling mempengaruhi, sehingga ada dannya. Nah, jadi PA irisan B, rumusnya adalah PA kali PB. Sehingga ini PA itu probabilitas A hasilnya 3/6 karena anggotanya ada 3. PB mata dadu di atas 2 itu anggotanya ada 4 kan? 3, 4, 5, 6 sehingga PB-nya 4/6. 3/6 dikali 4/6 sama dengan 12/36 sama dengan 4/6 sama dengan 0,13. Nah, kalau dibuat manual ya, PA NA dan B-nya berapa? N A dan B-nya berapa? Angka berapa? Hanya angka 4 dan 6. Angka 4 dan 6, yaitu berarti 2/6. Karena hanya satu dadu jadi 2/6. Paham ya? 2/6 berapa? 2/6 1/3. 1/3 hasilnya 0,33 sama. Oke, sekarang kejadian sebentar. Dibagi. Oh iya, ini harusnya 3/6 ya. 3/6 bukan 4/6. 12/36 itu berarti dibagi 4 semua 3/6 sama dengan 1/3, sama kan dengan tadi. Oke, sekarang contoh yang berikutnya, nggak tahu contoh yang berapa, saya lupa. Jika diketahui 2 kejadian A dan B saling bebas. Nah, nih
Ini sudah jelas-jelas ditulis saling bebas. Berarti hanya dikalikan saja PA dan B. PA kali PB 0,3 kali 0,4 sama dengan 0,12. Saling bebas. Nah, contoh berikutnya, sebuah kotak berisi 3 buah bola merah, 4 bola putih, dan 3 bola biru. Jika diambil satu persatu dengan cara diacak, ya, syaratnya yang pertama dikembalikan lagi dengan pengembalian, yang kedua tidak atau tanpa pengembalian. Berapakah peluang terambil pertama merah, kedua putih, ketiga biru? Berapakah peluang terambilnya pertama merah dan terambil kedua putih? Ini. Jadi diketahui A merah 3, merahnya 3 kan? B putih 4, C biru 3. Jadi seluruh kotak ada 10. Nah, terambilnya bola pertama itu merah, ya, berarti 3/10, karena dalam satu kotak itu kan ada 10 ya. Diambil pertama, diambil 1. Kemudian setelah diambil dikembalikan lagi. Berarti di dalam kotak ini masih ada 10 juga kan? Nah, berarti pernya tetap 10 semua. Terambil keduanya 4/10, terambil ketiganya 3/10. Nah, B, berapakah peluang terambilnya pertama merah dan terambil kedua putih? A irisan B. Jadi PA kali PB sama dengan 3/10 kali 4/10. Hasilnya 12/100 atau 0,12. Nah, sekarang jika terambilnya terambilnya tanpa pengembalian. Kalau tanpa pengembalian begini, dalam satu kotak itu ada 10. Diambil pertama 1. Berarti di sini tinggal 9. Diambil yang kedua 1. Berarti di kotak ada 8. Sehingga pernya S-nya beda-beda, 10, 9, 8. Dan ini namanya dengan syarat. Kejadian bersyarat. Syaratnya dengan tanpa pengembalian. Jadi PA kali PB sama dengan 3/10 kali 4/9. Jadi 12/9. Yang berikutnya, diketahui peluang seorang calon mahasiswa wanita lulus kedokteran adalah 0,6. Sedangkan peluang calon wanita laki-laki adalah 0,3. Serta peluang calon mahasiswa wanita lulus fakultas kedokteran adalah dengan syarat calon wanita laki-laki adalah calon mahasiswa laki-laki adalah 0,7. Berapa peluang calon mahasiswa laki-laki lulus dengan syarat calon wanita juga lulus fakultas kedokteran? Oke, kita cari dulu diketahuinya. Mahasiswa wanita adalah 0,6, mahasiswa laki-laki 0,3, benar kan? Nah, peluang wanita lulus dengan syarat mahasiswa laki-laki lulus berarti PW setelah L lulus 0,7 ya. Nah, yang ditanyakan berapakah peluang calon mahasiswa laki-laki lulus dengan syarat wanita juga lulus. Berarti rumusnya kan ini, PW irisan L dibagi yang di belakang itu W, sehingga yang di bawah itu W, ya. Nah, kalau PW-nya sudah ketemu, sudah ada nih 0,6. Yang ditanya berarti P irisan L-nya belum, sehingga dicari dulu W irisan L-nya dengan cara rumusnya ya, PL dikali W irisan L. W irisan L, karena W irisan L, mohon maaf, W setelah L, W dengan syarat L, wanita dengan syarat laki-laki lulus sudah ada 0,7, berarti PL kali P W setelah L sama dengan 0,3
kali 0,7 hasilnya 0,21. Nah, balik lagi ke rumusnya, sehingga PW irisan L sudah ada kan? Jadi 0,21 dibagi 0,6 hasilnya 0,35. Oke. Sekarang contoh yang berikutnya. Sebuah dadu dilempar. B. Kejadian munculnya bilangan kuadrat murni. Peluang munculnya bilangan ganjil adalah 1/9. Peluang munculnya bilangan genap adalah 2/9. Dan bila diketahui A 4, 5, 6 telah terjadi, tentukan PB setelah A. Nah, kita ketahui dulu peluang ganjil 1/9, peluang genap 2/9. Kejadian A apa saja sih? 4, 5, 6 nih. Sehingga probabilitas A-nya 4 dulu. 4 itu ganjil atau genap? Genap, berarti 2/9 ditambah P5. 5 itu P ganjil atau genap? Ganjil. 6 genap. Hasilnya berarti 5/9. B itu kejadian munculnya bilangan kuadrat murni. Kuadrat murni apa aja dalam sebuah dadu? 1. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Gak ada dalam dalam mata dadu 9, gak ada kan? Jadi hanya 1 dan 4. Sehingga probabilitas B itu adalah 1 itu ganjil, jadi 1/9. 4 itu genap, 2/9. Hasilnya 3/9. Nah, sehingga rumusnya yang ditanyakan PB setelah A. PB setelah A rumusnya PB dan A. B dan A dan B sama ya. PB dan A dibagi PA. Karena ini yang di belakang ini, yang di belakang ini adalah A, berarti di bawahnya A. Sehingga rumusnya menjadi PB irisan A. Yang A berapa? 5/9. PB dan A sudah belum ada. Nah, sehingga dicari nih, berapakah jumlah PB dan A? NB dan A berapa? Hanya ada 4. B ini ya, Anda lihat di sini, B dan A. B dan A. Yang ada di B dan ada di A hanya apa? 4. 4 itu ganjil atau genap? Genap, 2/9. Sehingga rumusnya PB setelah A sama dengan 2/9 per 5/9. Hasilnya 2/5. Paham ya? Untuk video kedua saya cukupkan sampai di sini ya. Silahkan nanti Anda melihat video ketiga ya. Semoga video saya ini bisa membantu Anda untuk memahami statistika probabilitas. Oke, jangan lupa nyalakan notifikasi sehingga tidak ketinggalan informasi mengenai materi selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.